Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan share tentang bagaimana cara mendaftar atau cara mengisi sensus penduduk online ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa bagi kita yang belum mengisi sensus penduduk online, sekarang diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Jadi bagi kita yang tidak bisa lagi mengisinya, bingung cara mengisinya, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi sensus penduduk online. Yang pertama yang mesti kita sediakan adalah siapkan data internet kita. Yang kedua, siapkan KK dan KTP kita. Dan yang ketiga, siapkan buku nikah bagi yang telah menikah. Jadi, bagaimana cara mengisi sensus penduduk online ini? Terus saksikan. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi sensus penduduk online di handphone ya. Sekarang kita masuk di Google, kita ketikkan sensus.bps.go.id. Dan ini yang paling atas, SP2020 online Badan Pusat Statistik. Jadi kita tekan saja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita lihat ke bawah. Jadi di bawah ini kita diminta untuk mengisi NIK ya, nomor induk KTP. Dan di bawahnya lagi isikan nomor KK. Setelah kita mengisi keduanya, kita masukkan kode yang ada di sebelah ini. Di sini 824152. Dan kita bawa ke bawah. Di sini ada cek keberadaan dan kita tekan saja. Dan ini tampilan selanjutnya, kita diminta untuk membuat password ya. Password ini terdiri dari huruf dan angka. Kalau bisa huruf besar dan huruf kecil, dan minimal 6 karakter dan maksimal ada 15 karakter ya. Dan ini nanti password bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga yang ada dalam KK kita. Jadi sekarang kita isi passwordnya. Setelah kita mengisi password yang bagian atas ini, dan sekarang kita ulangi lagi dengan password yang sama, kita copy saja dan bisa kita bawa ke ulangi password ini. Setelah itu kita klik pilih pertanyaan. Di sini kita pilih apa saja yang mungkin bisa kita ingat satu hari nanti. Di sini ada apa nama hewan peliharaan pertama Anda, apa judul film favorit, penulis favorit. Jadi kita pilih salah satu saja ya, salah satu. Di sini saya akan memilih nama hewan peliharaan pertama ya. Kalau telah selesai mengisi jawabannya, maka kita ketikkan, kita tekan di sini buat password. Setelah itu kita akan dibawa lagi ke halaman seperti ini. Waktu pengisian sekitar 5 menit untuk tiap anggota keluarga. Jadi kalau anggota keluarga ada 3 orang, bermakna ada waktu kita 15 menit. Setiap satu orang akan ada 5 menit, 5 kali 3, 15 menit. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, siapkan kartu keluarga atau KTP atau dokumen nikah nih bagi yang dah nikah ya. Dan di sini kita ingin memulainya. Dan kita tekan mulai mengisi. Jadi di atas ini ada keterangan keluarga, daftar anggota keluarga, data penduduk, ringkasan. Jadi nanti yang hijau nih, kalau telah hijau semua, maka nanti bermakna telah selesai kita mengisi ya. Jadi sekarang kita isi dulu ini keterangan keluarga. Yang di bawah ini ada menu dan sebelahnya ada simpan sementara. Simpan sementara ini kalau kita telah selesai mengisi yang di bawah ini semua, maka kita akan balik ke atas ya untuk tekan simpan sementara. Jadi sekarang kita isi yang di bawah ini, alamat keluarga saat ini, isikan alamat tempat tinggal sekarang. Dan ini diisi berdasarkan di mana kita tinggal, berdasarkan KK ya, berdasarkan KK. Ingat, berdasarkan KK. Provinsi saya buat Riau.
Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar. Jadi untuk lebih mudahnya, kalau kita tinggal di Riau tekan R saja, jadi nanti kita akan keluar provinsi yang berawalan dengan R. Kalau Kabupaten Kampar nanti akan keluar Kampar. Nah, kita buat angka pertama, maka dia akan keluar angka yang pertama sesuai dengan daerah kita untuk memudahkan kita mengisinya ya. Setelah itu kita isi desa atau kelurahan atau nagari. Di sini saya buat batu belah. Di bawahnya lagi kita isi pilihan RT atau RW berdasarkan KK kita ya. Dan di bawahnya lagi kita isi nama jalan dan nomor rumah. Dan kita mesti ingat ini berdasarkan KK kita ya. Untuk nama jalan dan nomor rumah ini kita bisa mengisi sendiri ya kalau tiada pilihan. Dan di bawahnya lagi ini keterangan tempat tinggal keluarga ini. Yang pertama, status kepemilikan tempat tinggal saat ini, apakah milik sendiri, kontrak, bebas sewa, dinas atau lainnya. Kalau seandainya kita milik sendiri, kita tekan milik sendiri. Kalau seandainya tidak ada pilihan, kita buat saja lainnya ya. Dan yang nomor 2 ini, apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik? Kalau ya, dayanya berapa? 1300, 450 atau 900, atau PLN tanpa meteran, atau ya listrik non PLN. Atau bagi kita yang tidak menggunakan listrik, buat saja tidak menggunakan listrik. Di bawahnya lagi nomor 3, apa sumber air minum utama yang digunakan keluarga saat ini? Air kemasan, ada leding atau pump, pompa atau sumur pompa, ada sumur timba, mata air, sungai, air hujan dan lainnya. Kalau ada pilihan kita pilih salah satu, kalau tidak ada pilihan kita pilih lainnya ya. Nomor 4, apakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank? Kalau ya, ketik ya dengan septic tank. Kalau ya tanpa septic tank, pilih. Kalau tidak, pilih tidak. Bawahnya lagi nomor 5, apakah jenis lantai terluas rumah ini? Maksudnya yang paling dominan yang paling banyak lantai di rumah kita. Kalau lebih banyak keramik, kita pilih keramik. Apakah ubin, semen, kayu, bambu, tanah, pasir. Jadi pilih salah satu yang paling banyak ya. Dan kalau tak ada pilihan di sini, kita pilih lainnya. Dan di bawah sini ada yang warna hijau, lanjut daftar anggota keluarga. Kita tekan saja ya yang warna hijau tadi, lanjut itu. Jadi di sini nanti akan ada tampilan otomatis anggota keluarga yang ada dalam satu kakak ya. Di sini ada nama ayah, nama ibu, dan di sini ada nama adik ya. Seandainya ada penambahan, contoh mungkin ada 1 atau 2 orang anggota keluarga yang tidak ada di sini, jadi kita tekan tambah saja dan kita isi namanya sesuai di kakak ya. Kalau 1 orang bermakna kita tambah 1, kalau 2 orang bermakna kita tambah menjadi 2. Yang penting nama itu sesuai yang di kakak ya. Dan di bawahnya ini ada pilihan sebelumnya dan ada lanjut. Sebelumnya ini bagi yang belum mengisi yang tadi ya, mungkin ada yang perlu diisi tadi tentang provinsi, kabupaten tadi. Tapi karena kita telah mengisi, kita tekan yang bawah ini yang hijau ya, lanjut. Jadi nomor 1, keberadaan Muhammad Tamir ini ayah mertua saya. Kalau masih hidup kita pilih ada ya. Kalau kita pilih ada, maka otomatis nomor 2 dan seterusnya akan muncul ya. Di sini nomor 2, nomor kartu keluarga sudah terisi otomatis. Nomor 3, nomor induk kependudukan pun otomatis sudah terisi ya. Di sini kita lihat sudah terisi secara otomatis. Dan yang di bawah ini kita nomor 4, pilih jenis kelamin. Dan di bawahnya lagi ada 5A, tempat lahir. Kalau lahir di Indonesia kita pilih Indonesia. Kalau lahir di luar negeri kita isi luar negeri.
Maka ketika kita mengisi dan memilih Indonesia, maka otomatis akan keluar provinsi ya. Jadi kita isi aja provinsi di mana. Lepas itu akan ada kabupaten, kita isi saja sesuai dengan kakak kita itu. Dan di bawahnya lagi kita mengisi 5B ya, tanggal lahir. Kita pilih tanggal lahirnya. Dan setelah itu kita pilih bulan lahirnya. Dan setelah itu tahun lahir. Maka di bawah ini akan tertulis otomatis umurnya berapa ya. Umur masih 46 tahun, akan terisi otomatis. Dan di bawahnya lagi ada nomor 6, status hubungan dengan kepala keluarga. Jadi kita isi saja, kalau seandainya sebagai kepala keluarga kita buat kepala keluarga ya. Kalau sebagai istri buat sebagai istri. Di bawahnya lagi nomor 7, apakah alamat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Kita pilih saja ya, kalau ya kita pilih tidak, kalau tidak. Di bawahnya lagi ada sejak kapan tinggal di alamat yang sekarang. Kita isi saja sesuai kapan kita lagi tinggal di rumah kita yang sekarang ya. Kalau telah selesai mengisinya, kita teruskan nomor 8. Apakah memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Kita pilih ya kalau ada. Nomor 9, kewarganegaraan, apakah sebagai WNI atau WNA? Kita pilih saja mana yang sesuai. Nomor 10 ada suku ya. Suku ini berdasarkan suku kita. Macam kami di Riau, maka kami akan memilih Melayu Riau ya. Nomor 11, agama. Kita isi sesuai dengan agama kita. Kalau dah isi, kita terus ke nomor 12, status perkahwinan. Apakah belum kawin atau dah kawin? Kita pilih saja. Di bawahnya lagi ada tuliskan nomor surat akta pernikahan. Ini bagi yang dah kawin ya. Nanti kita bisa lihat di buku nikah kita. Dan nanti akan ada checklist macam ni ya, kalau betul. Bawahnya lagi nomor 13, ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kita bisa pilih sesuai dengan tamatan apa kita sekarang. Nomor 14, apakah bisa berbahasa Indonesia? Kita pilih ya kalau ya. Nomor 15, aktivitas yang biasa dilakukan, dan kita pilih ya kalau bekerja ya. Dan yang B ini menguruskan rumah tangga, kalau ya pilih ya. Yang C, sekolah atau kuliah, kalau tidak buat tidak. Disebabkan ini kan orang tua kita ya, nggak mungkin masih kuliah. Tapi mungkin ada juga orang tua kita yang masih kuliah, mungkin tengah S2, S3. Kalau iya, tekan saja ya. Yang D ini lainnya ya. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak ada di pilihan yang di atas tadi, yang ABC itu kita pilih ya. Tapi kalau rupanya ada pilihan, kita buat di bawah sini tidak ya. Yang E, apakah pensiunan? Kita pilih ya kalau ya, kita pilih tidak kalau tidak ya. 16E, pekerjaan utama. Kalau sudah dipilih, kita teruskan 16B. Dan yang di sini 16B, tuliskan deskripsi pekerjaan selengkap-lengkapnya. Maksudnya di sini kita ada contoh ya. Manajer jasa transportasi angkutan penumpang di PT Pelayanan Prima. Kita lihat yang di bawahnya contoh yang tidak disarankan, manajer di PT Pelayanan Prima, karena singkat sekali ya. Dan seandainya jawaban kita kalau diterima akan ada tanda checklist, tanda right seperti ini ya. Dan di bawahnya lagi 17, status pekerjaan. Kita buat di sini apakah berusaha sendiri, berusaha dibantu, buruh, atau pekerjaan tidak dibayar. Jadi kita pilih saja. Kalau telah selesai kita pilih. Jadi di sini ada 17 pilihan tadi ya, banyak sekali. Kalau sudah mengisi semua tadi, di bawah ini ada pilihan lanjut. Maka kita akan masuk ke orang yang kedua ya. Jadi kita tekan lanjut saja.
Jadi tampilannya sama seperti orang yang pertama tadi ya. Yang pertama ini keberadaan, kita pilih. Maka ketika kita telah memilih yang nomor 1 itu akan muncul nomor 2 dan seterusnya. Dan di sini seperti tadi ya, ada muncul nomor kakak secara otomatis. Nomor 3 ini nomor induk kependudukan akan muncul secara otomatis. Dan nomor 4 ini kita pilih sesuai dengan jenis kelamin. Kalau sudah, nomor 5A tempat lahir di mana? Kita pilih contoh di Indonesia. Maka seperti yang pertama tadi juga, kalau kita pilih Indonesia akan muncul provinsi dan kabupaten ya. Kalau telah selesai, kita teruskan ke 5B, tanggal lahir. Kita pilih tanggal lahirnya kapan, bulan lahirnya, dan tahun lahirnya. Maka nanti umurnya akan secara otomatis akan terisi di bawah sini ya. Bawahnya lagi nomor 6, status hubungan dengan kepala keluarga. Kalau istri, buat sebagai istri. Kalau seandainya di sini tiada pilihan, maka kita pilih lainnya ya. Nomor 7, apakah alamat tempat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Pilih ya kalau ya, pilih tidak kalau tidak. Bawahnya lagi, sejak kapan tinggal di alamat yang sekarang? Kita pilih bulannya dan kita pilih tahunnya. Setelah kita isi tadi, kita teruskan ke nomor 8. Apakah memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Kalau ya, buat ya. Kalau seandainya tidak ada, buat tidak memiliki. Kalau tak tahu, buat tak tahu. Bawahnya lagi nomor 9, kewarganegaraan. Kalau WNI, pilih WNI. Nomor 10, suku. Ini sesuai dengan suku kita ya. Seperti tadi pun kami akan memilih Melayu Riau. Nomor 11, agama. Kita pilih sesuai dengan agama kita. Nomor 12, status perkahwinan. Kita pilih sesuai dengan status kita sekarang. Di bawahnya lagi tuliskan nomor surat atau akta pernikahan. Ini kita bisa lihat di buku nikah bagi yang sudah menikah ya. Dan kalau ada tanda checklist maka bermakna betul yang kita buat ya. Bawahnya lagi 13, ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kita pilih sesuai dengan kita tamatan apa. Nomor 14, apakah bisa berbahasa Indonesia? Kita pilih ya. Nomor 15, aktivitas yang biasa dilakukan. Karena ini adalah istri, maka dibuat bekerja. Bekerja nih, bekerja atau tidak? Kalau tidak, buat tidak. Yang B, mengurus rumah tangga. Pilih ya. Yang C, sekolah atau kuliah. Kita pilih tidak kalau sudah selesai atau tidak sekolah lagi atau tidak kuliah lagi. Yang D ini lainnya, maksudnya adalah kalau tidak ada pilihan yang di atas tadi ya. Maksudnya ini kan bagi ibu-ibu mungkin terbiasa atau ada ikut majlis taklim atau pengajian-pengajian itu, jadi kita pilih saja ya. Karena ibu selalu pergi ke majlis taklim ya. Disebabkan karena kita memilih ya tadi, maka kita mesti mengisi di bawah ini ya. Sebutkan aktivitas lain yang dilakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena ibu selalu pergi ke majlis taklim, maka kita buat di sini majlis taklim. Dan akan ada lagi tanda checklist yang bermakna betul. Dan di bawahnya lagi apakah pensiunan? Kita pilih ya kalau ya, tidak kalau tidak. Dan di bawahnya ini ada sebelumnya atau lanjut. Sebelumnya kalau kita ingin melihat ke sebelumnya, mungkin ada yang perlu dikoreksi lagi, ada yang perlu diubah lagi ya. Tapi kalau nggak ada yang pengen dirubah, kita terus tekan lanjut. Dan tampilannya seperti ini, sama dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Kita memang banyak mengisi. Jadi yang pertama, keberadaan. Apakah ada atau tidak? Kita pilih ada kalau masih hidup. Maka sama dengan yang nomor 1 dan 2 tadi, otomatis akan muncul nomor 2 ya. Nomor 2 nih nomor kartu keluarga akan terisi otomatis. Nomor 3 nih nomor induk kependudukan pun akan terisi otomatis. Nomor 4 nih kita pilih jenis kelaminnya. Bawahnya lagi 5E, kita pilih tempat lahirnya di mana. Dan seperti nomor 1 dan 2 juga, kalau kita pilih Indonesia maka akan keluar lagi pilihan
provinsi dan kabupaten ya. Jadi kita pilih saja provinsi dan kabupaten ya. Dan bawahnya lagi ada 5B tanggal lahir, kita pilih sesuai dengan tanggal lahirnya yang ada di kakak ya. Tanggal lahir kita pilih bulan lahir dan tahun lahir. Dan seperti tadi juga, kalau kita sudah mengisi tahun lahir maka otomatis umur nih akan terisi juga ya. Dan di bawah ini nomor 6 status hubungan dengan kepala keluarga. Karena sebagai anak kita pilih anak. Nomor 7, apakah alamat tempat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Kita pilih ya kalau ya, tidak kalau tidak. Di bawahnya lagi, sejak kapan tinggal di alamat yang sekarang? Kita pilih saja bulannya dan tahunnya. Dan nomor 8, apakah memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Kita pilih ya kalau ya. Nomor 9, kewarganegaraan, kita pilih WNI kalau WNI. Nomor 10, suku. Seperti yang tadi juga kita pilih sesuai dengan suku kita ya. Kalau kita sudah pilih. Nomor 11, agama sesuai dengan agama kita. Nomor 12, status perkawinan. Kalau belum kawin kita pilih belum kawin. Nomor 13 nih ijazah yang terakhir atau yang ditamatkan ya. Karena sekarang Weni Widya masih S1, jadi kita pilih tamat SLTA atau tamat SMA ya, atau sederajat. Nomor 14, apakah Weni Widya bisa berbahasa Indonesia? Kita pilih ya. Nomor 15, aktivitas yang biasa dilakukan. A, bekerja. Kita pilih tidak karena belum bekerja. Yang B, mengurus rumah tangga. Kita pilih tidak karena belum mengurus rumah tangga lagi ya. Yang C, sekolah atau kuliah. Karena masih kuliah kita pilih ya. Dan yang D, lainnya. Karena tidak ada aktivitas yang lain kita pilih tidak ya. Setelah kita pilih semua tadi, kita lihat di bawahnya ada pilihan sebelumnya. Kalau kita ingin masih mengubah-ubah yang di belakang itu, kalau tidak ada yang ingin lagi dirubah, kita pilih lanjut. Maka tampilannya akan seperti ini, ringkasan pengisian sensus. Ada tanda checklist sudah diupdate. Nomor 3 pun sudah diupdate. Jadi kalau kita ingin lihat, kita tekan lihat ini. Seandainya kita belum yakin untuk mengirimnya sekarang, maka kita bisa memilih yang di atas ini. Ada pilihan tuh di atas di sebelah menu, simpan sementara. Jadi kita tekan saja simpan sementara. Dan nanti di sini akan ada, kalau kita tekan simpan sementara, berhasil. Data Anda berhasil disimpan. Dan sekarang kita lihat lagi ke atasnya. Kita lihat tadi yang warna hijau ini sudah terisi 3 ya. Keterangan keluarga, daftar anggota keluarga, data penduduk. Dan di atas ini ada Indonesia, ada bantuan, ada keluar. Jadi karena kami belum ingin mengirimnya, kami akan keluar dulu. Tapi ingat ya, password yang kita buat tadi mesti kita ingat. Dan kalau kita mudah lupa, sebaiknya kita catat ya, supaya nanti kita masuk lagi ke website ini, ke alamat mengisi sensus penduduk ini. Karena kita belum kirim tadi kan, jadi kita mesti ingat passwordnya. Dan kita ketika kita akan mengirim nanti, kita akan masuk dengan password tadi. Dan ketika kita masuk dengan password, kalau rasanya sudah lengkap semua, tidak ada lagi yang ingin dirubah, jadi kita tekan saja yang tombol kirim tadi ya. Jadi di sini kami akan keluar dulu ya, kami akan kirimkan nanti saja. Maka kita akan dibawa ke halaman pertama tadi lagi ya. Jadi itulah tadi cara mengisi sensus penduduk online ya. Sangat banyak, sangat ribet. Pening juga kita mengisinya, apalagi kita yang tidak terbiasa dengan mengisi online nih ya. Jadi saya doakan kita semua jangan pening-pening mengisinya. Carilah waktu luang untuk mengisi sensus penduduk online ini, karena memerlukan kesabaran tahap tinggi ya. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa mengisi online ini, bagi kita ya nggak masalah kan, karena itu dah biasa, jadi kita biasa saja. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisinya dengan sebaik mungkin. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sudah selesai mengisi semua dan kita ingin mengirimnya, kita tekan yang tombol kirim tadi. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu
Mungkin ada di antara kita yang belum mengisi sensus penduduk online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.